Hai guys, balik lagi di Media Uki bersama dengan saya Uki. Nah, di video kali ini aku mau membahas atau mereaction video tentang kiprah Indonesia di APM atau Musik Indonesia vs Malaysia, bersaing di Anugerah Planet Musik Siti Nurhaliza. Wow, menurut kalian gimana nih? Apakah musik Indonesia vs Malaysia, yang mana sih yang lebih baik? Menurut aku dua-duanya juga bagus sih. Yuk kita tonton bareng-bareng guys videonya seperti apa. Anugerah Planet Musik adalah ajang penghargaan bagi seniman yang berkecimpung di dunia musik. Ajang ini terbuka untuk 4 negara rumpun Melayu yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Anugerah Planet Musik pertama kali diselenggarakan pada tahun 2001, hasil organisir Media Corp, sebuah grup perusahaan media komersial asal Singapura. Dalam ajang ini tersedia berbagai jenis penghargaan yang diperebutkan oleh setiap perwakilan negara, mulai dari penyanyi solo, duo, grup, hingga band. Secara garis besar penghargaan ini terbagi atas dua yaitu penghargaan kategori terbaik yang mana dipilih oleh juri dari perwakilan 3 negara, dan kategori populer yang dipilih melalui voting di media sosial. Acara ini telah terlaksana sebanyak 16 kali, dan Indonesia baru sekali menjadi tuan rumah pada tahun 2009. Anugerah Planet Musik yang dimulai pada tahun 2001, harusnya telah terlaksana sebanyak 20 kali, namun hingga sekarang, acara ini baru dihelat sebanyak 16 kali. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010, 2019, 2020, dan 2021 ajang ini ditiadakan oleh alasan tertentu, diantaranya adalah karena pandemi COVID yang menerpa dunia. Ajang yang melibatkan 4 negara ini juga diisi oleh host terbaik dari setiap negara. Formasi pembawa acara ini biasanya terdiri atas 3 hingga 5 orang, dan didominasi oleh pembawa acara yang bertutur bahasa Melayu. Sehingga host asal Malaysia dan Singapura memiliki lebih banyak perwakilan dalam ajang ini, yaitu 2 perwakilan pembawa acara, sementara Indonesia hanya mengutus 1 host. Hal ini tergolong wajar, mengingat penutur bahasa Melayu lebih dominan dalam perhelatan ini. Host kenamaan Indonesia seperti Sarah Sechan, Daniel Mananta, Nirina Zubir, Desta, hingga Shanti adalah yang paling sering mewakili Indonesia dalam acara ini. Tonight, a murder will be committed. If anyone can name the killer, that person. Untuk negara Malaysia sering diwakili oleh Asni Nawawi, sementara untuk Singapura sering diwakili Adi Rahman. Uniknya Brunei Darussalam tidak memiliki perwakilan pembawa acara dalam ajang ini hingga digelarnya acara ini terakhir kali pada tahun 2018. Kategori penghargaan pertama adalah lagu terbaik antar keempat negara. Kategori penghargaan ini didominasi dan dirajai Indonesia. Mulai dari tahun 2001 hingga 2018, Indonesia telah memenangkan kategori penghargaan ini sebanyak 11 kali. Sisanya dimenangkan oleh Malaysia 5 kali dan Singapura 1 kali. Lagu berjudul Mencintaimu milik Krisdayanti menjadi pemenang pertama kategori ini pada tahun 2001. Uniknya Indonesia pernah menjadi pemenang dalam kategori ini selama 6 tahun berturut-turut pada tahun 2001 hingga 2006. Nama-nama seperti Melly Goeslaw, Ari Lasso, Once, Judika, Niji, Gigi, hingga Sheila on 7 menjadi beberapa nama yang pernah menyabet kategori penghargaan ini dalam ajang Anugerah Planet Music Award. Perhelatan terakhir kategori penghargaan ini dimenangkan oleh Judika melalui lagunya berjudul Jikalau Kau Cinta pada tahun 2018. Sementara perwakilan Malaysia pertama kali memenangkan penghargaan kategori ini pada tahun 2007 oleh Siti Nurhaliza melalui lagu berjudul Biarlah Rahasia. Uniknya Melly Goeslaw yang merupakan musisi Indonesia adalah pengarang lagu tersebut bersama Siti Nurhaliza. Beralih ke kategori penghargaan selanjutnya, yaitu penyanyi pria dan penyanyi wanita terbaik. Untuk kategori ini, hingga tahun 2018 negara Indonesia dan Malaysia secara bergantian memenangkan penghargaan ini. Naasnya baik negara Singapura dan Brunei belum pernah sekalipun berhasil membawa pulang gelar ini. Untuk kategori penyanyi terbaik hingga kini masih dirajai oleh para musisi Indonesia dengan meraih penghargaan ini sebanyak 11 kali. Nama-nama besar seperti Chrisye, Iwan Fals, Judika, Afgan, hingga Glenn Fredly adalah nama-nama yang berhasil menyabet gelar ini. Bahkan Judika memenangkan penghargaan ini sebanyak 4 kali, yaitu bermula pada tahun 2013 berturut-turut hingga 2015,
dan ia menangkan kembali untuk keempat kalinya pada tahun 2018. Saya senang banget. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini. Kemudian adalah kategori penyanyi wanita terbaik. Pada kategori ini cukup unik karena hingga kini, baik Indonesia dan Malaysia sama-sama memenangkan gelar ini sebanyak 9 kali. Hal ini semakin unik ketika pada tahun pertama diselenggarakannya acara ini, perwakilan Indonesia dan Malaysia dinyatakan seri, sehingga terdapat 2 peraih penghargaan penyanyi wanita terbaik pada tahun 2001, yaitu Krisdayanti dan Siti Nurhaliza. Oh, kita ada 2 pemenang? Ya, ada 2 pemenang. Menunjukkan mereka sama hebat, sama terbaik. Okey, pemenangnya adalah Krisdayanti dan Siti Nurhaliza. 2 diva Indonesia dan Malaysia yaitu Krisdayanti dan Siti Nurhaliza mendominasi pada kategori ini. Siti Nurhaliza memenangkan kategori ini sebanyak 6 kali, sementara Krisdayanti sebanyak 3 kali. Perwakilan Indonesia lainnya yang pernah memenangkan kategori ini adalah Bunga Citra Lestari, Rosa, Raisa, dan yang terakhir kali yaitu Isyana Sarasvati yang meraih penghargaan ini pada tahun 2018. Beranjak kepada kategori penghargaan duo, grup, atau band terbaik seantero rumpun Melayu. Di sini kita akan melihat bagaimana band Indonesia ternyata sangat populer, bahkan mendominasi industri musik negara rumpun Melayu lainnya. Sejak diselenggarakannya acara ini, Indonesia telah memenangkannya sebanyak 14 kali, dan hanya 3 kali gagal membawa pulang penghargaan ini. Hal ini menjadi bukti bagaimana berpengaruhnya band Indonesia di negara-negara rumpun Melayu. Band kenamaan seperti Dewa 19, Padi, Sheila on 7, Peter Pan, Gigi, Kotak, hingga Yofi and Nuno adalah nama-nama band Indonesia yang pernah memenangkan penghargaan ini. Dominasi ini tidak lepas dari tren menjamurnya band di industri musik Indonesia pada akhir tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Ditambah saat itu, musik Indonesia tergolong sangat variatif jika dibanding dengan Malaysia dan Singapura yang masih bergutat dengan musik Melayu. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuat. Kategori selanjutnya adalah penyanyi pria, wanita, dan grup pendatang baru terbaik. Penghargaan kategori ini diperebutkan oleh para musisi-musisi pendatang baru pada masanya. Pada kategori pria, nama-nama seperti Elo, Marcel, Anji, Sandi Sondoro, Virgen, Tulus hingga Cakra Khan adalah beberapa nama penyanyi Indonesia yang pernah meraih gelar ini. Para wakil Indonesia telah memenangkan penghargaan pendatang baru pria terbaik ini sebanyak 11 kali, sementara Malaysia dan Singapura masing-masing sebanyak 3 kali. Untuk kategori penyanyi wanita pendatang baru terbaik, musisi Indonesia dan Malaysia secara bergantian memenangkan gelar ini, yaitu Indonesia sebanyak 8 kali sementara Malaysia sebanyak 9 kali. Penyanyi kondang Agnes Monica adalah salah satu wakil Indonesia yang pernah memenangkan penghargaan ini pada tahun 2004. Saat itu usia Agnes masih cukup belia yaitu 18 tahun. Pada kategori grup atau band pendatang baru, Indonesia tetap mendominasi melalui band-band baru pada masanya. Grup dan band Indonesia berhasil membawa pulang gelar ini sebanyak 5 kali dari 9 kali perhelatan. Band-band baru pada masanya seperti Utopia, Leto, hingga Kotak adalah beberapa nama yang pernah memenangkan kategori penghargaan ini. Dua kategori selanjutnya adalah kategori populer, atau kategori yang dipilih berdasarkan voting oleh fans dari setiap negara peserta. Yang pertama adalah kategori artis dan grup atau band paling populer. Pada kategori ini secara mengejutkan musisi-musisi Indonesia seperti kehilangan tajinya. Bagaimana tidak, pada kategori artis pria paling populer, Indonesia tidak pernah sekalipun membawa pulang penghargaan ini. Sementara untuk kategori artis wanita paling populer hanya dimenangkan sekali, melalui Fatin Shidqia Lubis pada tahun 2015. Barulah pada kategori grup atau band paling populer, Indonesia masih cukup bertaji dengan memenangkan kategori ini sebanyak 4 kali, melalui band-band kenamaan Indonesia seperti Sheila on 7, Peter Pan, hingga Yofi and Nuno. Secara keseluruhan, kategori ini didominasi oleh wakil dari Malaysia. Siti Nurhaliza yang merupakan salah satu living legend Malaysia, adalah nama yang paling sering memenangkan penghargaan kategori populer ini. Ia bahkan pernah memenangkan penghargaan kategori ini sebanyak 11 kali berturut-turut. Mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Beralih kepada kategori penghargaan yang paling populer selanjutnya yaitu penghargaan lagu paling populer. Sama seperti kategori populer sebelumnya, wakil-wakil dari Malaysia mendominasi kategori ini dengan berhasil menjadikan lagu Malaysia memenangkan penghargaan ini sebanyak 11 kali.
Sementara lagu-lagu Indonesia hanya 3 kali memenangkan anugerah ini, yaitu melalui lagu Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2003, Kuil Cinta pada tahun 2009, dan lagu Dia pada tahun 2014. Jika dilihat secara keseluruhan, Indonesia sangat mendominasi pada kategori Best yang dipilih langsung oleh juri dari 3 negara, namun secara tiba-tiba kehilangan taji pada kategori Most Popular atau yang dipilih oleh para penggemar. Nah, itu dia guys, beberapa orang yang artis yang mendapat penghargaan nih guys. Kalau kalian punya requestan apa lagi, tulis di kolom komentar. Sekian dulu guys videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.